Semangat Mami. Ya, harus ya. Semangat semuanya Mami. Kalau jadi host itu tidak tidur baik, kaget-kaget bangun. Betul. Sampai 3 kali. Betul. Kalau ada tugas memang selalu begitu. Iya. Itu namanya tanggung jawab. Iya. Kaget sampai pagi 3 kali. Itu ketiduran. Iya, takut ketiduran. Ya, Bapak John sampai telepon saya sampai kaget saya. Iya, sampai capeknya waktu itu di rumah sakit. Husin yang tadi sudah masuk kok keluar ya? Siapa? Husin yang. Ya. Mungkin karena belum mulai jadi dia keluar lagi apa? Signal. Kan putus kali, putus. Oh ya. Mana? Kapan itu saya baru masuk, tahu putus. Aduh, saya mesti pulang lagi. Telat. Iya. Tahu. Tapi syukur bisa masuk. Gimana udaranya sekarang di sana? Panas? Kalau di Jayapura gantian panas, gantian hujan. Oh, aneh juga ya. Iya, terus kalau di sini cuacanya unik. Tidak pakai musim. Ya di sini sekarang juga mulai ini mendung, gerimis. Iya. Tidak panas sudah minggu ini, enggak terlalu panas memang. Iya, kalau di daerah Papua tidak pakai musim kemarau, musim hujan tidak ada musimnya. Iya, jadi bagus. Tidak bergantung. Iya. Iya. Syukur. Praise the Lord, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita bisa mulai ya ibadah kita pagi Luar ini. biasa. Ya, selamat malam Bu Rosalin. Ya, selamat malam. Oke, mari kita sambut host kita yang luar biasa pagi ini. Amin. Siapa yang bertugas? Ya, Pak Yanto sudah bergabung. Ya. Iya. Dari Bapak Koordinator dulu. Selamat pagi Bapak Yanto. Pagi Pak Yanto. Pagi Bapak Yanto. Pagi. Silakan kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Salam semuanya. Ya, shalom. Aduh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah ibadah ini kita mulai. Di mana ibadah ini Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah yang diadakan oleh Gereja CRCC. Baiklah, untuk menyingkat waktu, ibadah ini kita mulai dan ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Siapakah dia? Inilah dia, ibu kita Weli Ukubun dari Jayapura, Papua yang akan memimpin ibadah pada pagi ini. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih, dipersilakan Ibu Weli. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa. Dipakai Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya sebagai host. Ya, Shalom Bapak Pendeta, Bapak Yanto, Ibu Joyce, Shalom. Ibu Sinta, Cindy, Johan, James. Buat kita semua, selamat pagi. Puji Tuhan untuk karena kasih kemurahannya. Tuhan setia menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberkati hidup kita, dan kita dibawa oleh Tuhan di Indonesia, boleh ada di pagi hari, dan Ibu Rosalin di Jerman di malam hari, waktu yang sudah harus tidur, masih datang kepada Tuhan dulu.
menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, mendengar firman-Nya, pasti tidur dengan nyenyak di Amin. malam hari Yes. di Jerman. Dan kita yang di Indonesia, kita akan beraktivitas, tapi kita mendahului waktu mengutamakan Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus pasti memberkati dan ada mujizat kuasa Tuhan terjadi buat kita semua yang setia Amin. di dalam Tuhan. Yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk mujizat kuasa yang dicurahkan bagi kita semua. Baik, kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini, namun saya akan bacakan susunan acara yang kita ikuti bersama-sama. Host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Worship Leader Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri. Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri sampai dengan firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Pengumuman oleh Ibu Rosalind dari Jerman. Doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri. Dan selesai. Untuk itu mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lewat ibadah di pagi hari ini mengawalinya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu yang terus nyata dalam hidup kami. Tuhan menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami. Sehingga kami ada di hari baru, di hari ini, di Indonesia, bahkan malam hari, Ibu Rosalind dan Bapak Brur sekeluarga yang ada di Jerman. Mereka boleh ada dan akan beristirahat, namun mereka mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan dan mendengarkan suara, bahkan kami semua yang ada di Indonesia, yang akan melakukan tugas pekerjaan, namun kami mendahului semuanya dengan datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memohon pertolongan kuasa-Mu dalam seluruh tugas dan pelayanan yang kami akan lalui di hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami dan kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami di ibadah pagi ini. Biarlah memberkati kami sekalian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA, Ya Yesus. dan biarlah Engkau pakai dengan heran dan luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan kami Ya semua Yesus. jemaat di pagi hari ini diberkati lewat pelayanan firman Tuhan, tapi juga pujian penyembahan yang kami naikkan. Boleh berkenan buat Tuhan. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk melayani kita semua lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Praise the Lord. Oke, mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Ya Yesus, telah mati bagiku. Oh, dia Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai
dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Sampai selamanya Engkau sudah berikan kami kuasa, dan kuasa itu kami pakai untuk menaklukkan setiap musuh-musuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya di dalam Yesus ada kuasa. Amin. Kami siap memuji Tuhan di pagi ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Oke, kita berikan tepuk tangan semua yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, waktu Yesus mati, kuasanya sudah diberikan kepada kita semua. Oh Yesus, haleluya. Semua yang percaya bertepuk tangan, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Mari angkat suara sama-sama di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Begitu besar Kau Tuhanku, dan Kau beri kisah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semua percaya berkata, yeay, haleluya.
bersama-sama. Kuasa dari Rajamu mulia, menaklukkanmu di mana? Di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri Hilang Pak John. Hilang. Suaranya hilang, gambarnya ada. Jaringan Ibu Joyce. Iya, signal ya. Ya. Sabar. Tuhan berkati jaringan. Haleluya, 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 glory, haleluya, 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 glory, haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja, Yesus Tuhan, kami datang menyembah. Haleluya. Oke, dengan sorak-sorak kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya janji Tuhan seperti fajar yang akan terbit dalam hidup kami semua. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih
betapa besar kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa luas dan tingginya kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Angkat suaramu bagi Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, haleluya, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, kasih-Mu besar, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya, amen. Terpujilah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ya. Oke, selamat datang juga Ibu Elis Atta sudah bersama dengan kita dari kota Parepare. Puji Tuhan, mari kita akan satu dalam doa bersama-sama di pagi ini. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, sebab sesungguhnya kami ini siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berikan pengertian bagi semua yang mendengar firman Tuhan, biar mereka bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama katakan, amin, amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat malam waktu Jerman. Puji Tuhan, ya semua kita luar biasa pagi ini. Kemarin kita sudah mempelajari ya tentang kitab Injil Yohanes. Kita sudah bahas dari ayat pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-21. Kemarin malam kita baru menyelesaikan. Dan bagian-bagian terakhir dari Injil Yohanes itu bicara tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib, dan lalu dia dikuburkan, setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah itu barulah dia naik ke sorga berpisah dengan murid-muridnya, namun dia berpisah bukan untuk selamanya, tapi dia berjanji dia juga akan datang kembali untuk menjemput murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, umat Tuhan yang setia, beribadah, melayani Tuhan. Dia datang, dia bawa ke dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu pagi hari ini kita akan belajar, sebelum nanti kita akan masuk dalam kitab Kisah Para Rasul ya, yang ditulis oleh rasul-rasul Yesus, yaitu seperti Petrus, ada juga Yohanes dan sebagainya. Kita lihat perjalanan para rasul ini. Nanti kita akan membahas itu nanti malam, saudaraku. Namun hari ini kita akan lihat alasan-alasan kenapa Yesus itu bangkit, saudaraku, ya, supaya kita bisa memahami dengan benar. Nah, pagi hari ini, saudaraku, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dulu. Dan saya rindu supaya Bapak Ibu bisa menangkap hal ini. Bahwa tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada sesuatu yang bisa membuat hidup kita sebagai orang Kristen, kekristenan
kita tidak akan pernah bisa penuh kuasa ya. Buat apa kita beribadah? Buat apa kita melayani? Buat apa kita getol-getolnya sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi ternyata Yesus yang kita sembah yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat ternyata tidak bangkit-bangkit. Namun apa kata Alkitab? Saudaraku, ternyata Yesus Tuhan kita itu sudah bangkit ya. Oke, mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 ya. Ini satu ayat ini kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto, dipersilakan memperdengarkan firman Tuhan ini. Ya, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Amin. Dan jika Kristus Yesus Tuhan kita tidak dibangkitkan, belum selesai ya. Apa yang terjadi? Alkitab bilang dengan jujur, maka sia-sialah kepercayaanmu. Percuma kita percaya pada Yesus, percuma kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, dan kamu, saudara saya, masih hidup di dalam dosamu. Artinya kita takluk di bawah hukum dosa, jadi kita menjadi hamba dosa. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa. Kenapa? Karena Yesus tidak dibangkitkan. Saudara, kapan, saudara yang kasih Tuhan, kepercayaan iman kita tidak menjadi sia-sia? Kapan kita bisa mengalahkan dosa? Pada saat kita mengerti bahwa ternyata Yesus Tuhan kita, dia sudah bangkit, ya. Sebagaimana pujian yang sering kita nyanyikan, dia telah mati, dibangkitkan, jadi apa? Jadi Raja. Saudara-saudara kasih Tuhan, bisa kita membayangkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, suatu, bagaimana nasib umat manusia yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Saudara, hidup mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Hidup mereka akan berakhir di dalam surga, yaitu neraka, saudaraku. Tapi puji Tuhan, dibutuhkan Sang Juru Selamat. Pertanyaannya, kenapa harus Yesus, kok nggak yang lain, saudaraku? Kenapa harus Yesus, kok nggak seorang yang hebat, seorang yang terkenal, seorang yang punya titel, punya pangkat, punya kedudukan, dia punya segala-galanya. Kenapa harus Yesus? Karena gini Bapak Ibu, ya, semua manusia itu telah berbuat dosa. Siapa yang tidak berdosa? Semua telah berdosa. Coba kita lihat dulu ayatnya ini. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Haleluya. Roma pasal 3 ayat 23 ya, kita lihat ini. Mike bisa dibuka Pak Yanto? Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Alkitab dengan jujur berkata dalam surat Roma pasal 3 ayat 23, Paulus berkata, karena semua orang, semua selaku, bukan sebagian, bukan separuh, bukan seperempat, bukan 3/4 juga, tapi semua, bukan 90%, tapi 100% semua udah berdosa. Ya, orang yang berdosa itu tandanya apa? Dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan barang, kita kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Entah bagaimana caranya kita mencari, yang penting barang itu kita bisa dapatkan. Paling tidak kita bisa beli baru, ya. Apakah itu mungkin HP kita atau mungkin barang kesayangan kita yang hilang, kita bisa cari lagi dengan uang yang kita punya, kita bisa beli, ya. Tapi kalau orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu mau cari di mana, saudaraku? Gak ada toko yang jual kemuliaan Allah, saudaraku, ya. Saudara, kemuliaan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Haleluya. Kita lihat lagi Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya
dalam namanya. Amin. Amin. Jadi kapan kemuliaan Allah yang hilang dari manusia itu bisa dikembalikan? Pada saat dia sadar akan dosanya. Lalu kemudian dia mengaku dosanya. Ya, mari kita lihat. Orang yang mengaku dosa ternyata dia diampuni oleh Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Jadi kemuliaan Allah itu bisa diberikan kepada manusia jika manusia itu mengaku dosa, ya. Dosa itu harus diakui. Kalau dosa tidak diakui, maka saudara, Alkitab bahwa dia tidak akan mendapat pengampunan, ya. Perhatikan baik-baik. Jika kita ini jamak, ya. Ini mewakili semua yang hadir pagi ini dan mewakili semua umat manusia. Pertama, jika kita mengaku dosa kita, maka apa yang terjadi? Maka ini adalah Tuhan Yesus, ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa yang kita lakukan dari zaman dahulu, yang kita tidak pernah akui, yang kita simpan terus, yang tidak kita pernah kita bereskan, yang tidak pernah kita mau buang, tidak mau tolak itu, tidak mau tolak itu. Saudaraku, maka Tuhan mau mengampuni jika kita mau mengaku dosa kita, ya. Setelah dia akui, diampuni segala dosa, maka Tuhan juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, apa yang terjadi kalau orang itu berbuat dosa dan berbuat jahat? Nah, ini dia. Doanya tidak didengar oleh Tuhan, ya. Saudaraku, kita lihat ayatnya dulu, ya. Yesaya 59 ayat 1. Haleluya. Yesaya 59 ayat 1, kita akan lihat ayat ini sama-sama. Ya. Oke. Yesaya Dosa adalah penghambat keselamatan. Yesaya 51 ayat yang ke-9. Sesungguhnya tangan Tuhan Yesaya tidak kurang. 59 ayat 1. Ya, Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Amin. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Amin. Saudara lihat, ya, dosa dan kejahatan itu hal yang sangat serius kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali apa? Kalau orang itu tidak mengakui dosa, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Kalau kita mengaku dosa, maka dia akan ampuni kita. Dan setelah dia ampuni kita, tadi dalam 1 Yohanes 1:9 bilang, dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, kalau dosa tidak diakui, saudara kita lihat Yesaya ayat 1 bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2 bilang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, saudara saya, dan Allahmu ialah apa? Pertama, segala kejahatanmu. Dan yang kedua, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa dan kejahatan itu menghambat doa kita. Tuhan tidak akan pernah mendengar doa orang yang berdosa, dan Tuhan tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat jahat. Saudaraku, maka itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab ingatkan kita sekalian di dalam Mazmur pasal 1, supaya kita ini jangan berjalan menurut jalan orang fasik, ya. Mazmur pasal 1 kita lihat, jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Lihat dia ini. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, terus yang ayat 2.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Jadi kalau orang itu suka akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, itu akan membantu dia untuk apa? Dia bisa mengalahkan dosa dan kejahatan itu. Bahkan firman ini dia bertugas untuk menyucikan kita. Ibarat kita ini kalau setiap hari mandi, kita mandi dengan air di bak kamar mandi itu ya. Atau kita buka keran sehingga badan kita bisa basah dengan air untuk apa? Membersihkan tubuh kita dari kuman, dari bakteri, dari berbagai macam kotoran-kotoran sehingga tubuh kita jadi bersih. Kalau mau tubuh kita jadi wangi, harum, nah kita pakai sabun atau pakai sampo ya, sehingga kita jadi segar lagi. Jadi firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, baik pagi maupun malam ini, saudara, ibarat ini kita mandi suci setiap hari. Dengan apa? Air sucinya Tuhan, yaitu firman Tuhan menyucikan kita. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman dahulu, pada zaman Esther ya, saudaraku, itu orang-orang yang mereka mengikuti kontes ya, mereka ikut perlombaan siapa yang akan menjadi ratu untuk menjadi pendamping dari sang raja ini. Saudara, maka wanita-wanita itu mereka harus mengikuti, saudaraku, akan training, mereka harus dilatih, saudaraku. Paling tidak mereka berurap itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sehingga badan mereka itu wangi sekali. Dan itu akan menarik sebuah rasa kekaguman dari seorang raja kepada calon ratu itu, saudaraku. Ya, dan ternyata dari sekian banyak wanita-wanita yang mengikuti akan ratu kecantikan, ternyata Esther yang dipilih Tuhan. Karena mereka sudah mengikuti kriterianya, saudaraku. Jadi mereka berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan harus berurap supaya badan mereka itu jadi wangi, saudaraku ya. Sehingga ketika mereka dihadapkan menghadap raja dan raja berkenan, dia yang layak, saudaraku. Nah, kita seperti itu Bapak Ibu. Kita juga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita ini sedang berurap, saudaraku, ya, dengan wangi-wangi surgawi, yaitu apa? Firman Tuhan yang menyucikan kita, membersihkan kita, membuat kita ini jadi harum, saudaraku, ya, untuk kita persiapan menghadap Tuhan nanti sebagai sang raja. Nah, karena itu Bapak Ibu, tadi kita kembali lagi ke 1 Korintus 15 ayat 13 ya, saudaraku, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Sia-sia, saudaraku, ya. Sia-sia juga saya melayani. Ternyata Yesus itu tidak bangkit. Tapi Alkitab dengan terus terang memberitahukan bahwa ternyata Yesus Tuhan kita itu sudah bangkit. Amin, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi dosa ini adalah hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena dunia ini sudah berdosa, saudara. Dunia ini sudah berdosa, dan kita lihat saudara, akibat dari dosa tadi dalam Roma pasal 3:23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kata telah itu menunjukkan bahwa itu sudah selesai ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita lihat apa akibat orang yang berbuat dosa. Kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 Oh, sorry. ayat yang Roma sebentar. Ini Roma pasal 11. Roma pasal 6 ayat 23. Ya, silakan Pak Yanto. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. So, saya lihat ada dua hal yang berbeda di sini. Yang pertama, sebab upah dosa, hasil dari perbuatan orang itu, dosa dan kejahatan, Alkitab bilang apa? Ialah maut. Apa artinya maut? Maut itu adalah kematian yang kekal. Kematian yang kedua itu paling mengerikan. Itu di mana, saudaraku? Kematian yang kekal, kematian yang kedua itu di neraka. Jadi saudara lihat ya, bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau meninggalkan kejahatannya, dia hidup sekali sama seperti kita hidup sekali di bumi ini, tapi dia mati dua kali. Mati pertama kali dikuburkan ya, seperti saudara-saudara kita yang sudah mati mendahului kita dikuburkan di dalam liang tanah.
Tapi nanti pada saat ketemu dengan Tuhan, dia akan dihakimi. Dia akan mengalami kematian yang kedua. Itu di mana? Di neraka. Ini paling mengerikan. Alkitab berkata di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Orang berteriak memohon ampun, ampun, ampun. Tidak ada pengampunan. Orang memohon belas kasihan Tuhan berikan. Dia minta Tuhan beri aku kesempatan supaya aku bisa ikut Tuhan dengan setia. Aku bisa beribadah kepada Tuhan dengan setia. Aku bisa melayani dengan Tuhan kepada Tuhan dengan setia. Aku mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan setia, tapi sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena yang namanya anugerah itu, keselamatan itu sudah habis. Sudah tertutup pintu anugerah. Seperti Tuhan menutup pintu Bahtera Nuh itu, sehingga semua orang memohon untuk bisa masuk sudah tidak mungkin lagi. Padahal sebelumnya diberi kesempatan. Waktu Nuh buat Bahtera itu, Bahtera sudah selesai, Nuh ajak mereka masuk ke dalam Bahtera, mereka mengelak, mereka berkata masih sibuk, masih repot, segala macam urusan teteh bengek. Tapi pada saat Tuhan menghukum bumi dengan air bah 40 hari, 40 malam, hujan datang terus mengguyur, pagi hingga malam, hingga tengah malam, terus 24 jam non-stop, sampai akhirnya bumi itu, saudaraku, dia tenggelam, dan Bahtera Nuh itu terapung, saudaraku, di atas permukaan air. Semua orang pada mati. Saya bisa membayangkan ada ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya, ada nenek-nenek yang sementara menggendong cucunya, lagi beri makan, saudaraku, suapin, berikan susu. Mereka teriak minta buka pintu Bahtera Nuh, bilang aku tidak bisa membuka, yang tutup adalah Tuhan sendiri. Ya, ada bapak-bapak yang mencoba untuk berenang mengejar Bahtera itu, tapi sudah tidak bisa lagi. Mereka dengan berbagai macam teriakan permohonan, mereka minta belas kasihan Tuhan, minta supaya Tuhan beri mereka kesempatan, tapi sudah tidak bisa lagi. Entah mereka minta untuk apapun yang mereka ingin lakukan bagi Tuhan, mereka ingin beribadah, ingin membuka rumahnya untuk Tuhan, sudah tidak bisa lagi, saudaraku. Semua sudah telat, sudah terlambat, ya. Bapak Ibu, karena itu Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Pertanyaannya, apakah sekarang maut masih ada? Masih. Jadi kalau orang minum racun maut, dia mati. Nah, itu maut, saudaraku. Dan maut ini mendatangi siapa saja tanpa pandang bulu, entah dia orang kaya, orang miskin, entah dia orang saudaraku, orang baik, orang jahat, maut akan mendatangi siapapun. Ya, tapi yang paling mengerikan itu ketika orang mengalami kematian yang kedua di dalam neraka. Memang orang mati itu macam-macam, karena sakit penyakit, karena musibah, karena apa? Mungkin dia sendiri yang bunuh diri, suatu gantung diri atau minum racun maut, dia akan mati. Tetapi yang paling mengerikan kematian yang kedua di neraka, suatu. Itu orang berteriak, minta menjerit, minta belas kasihan, sudah tidak bisa lagi, ya. Saudara masih ingat tentang kisah Lazarus dan orang kaya? Orang kaya di neraka, orang kaya yang mana ini? Orang kaya yang tidak bertobat, yang orang kaya yang dia arogan, egois, yang tidak peduli, yang medit, kikir, pelit ini, akhirnya dia nasibnya ada di neraka. Sementara Lazarus, dia ada di sorga, dia ada di atas pangkuan Abraham. Siapa Abraham? Abraham bukan cuma bapak orang beriman, bapak orang percaya, tapi Abraham juga adalah orang kaya, ya. Orang kaya yang beribadah kepada Tuhan, orang kaya yang rela mempersembahkan apa yang dia punya, termasuk Ishak, saudaraku. Anak satu-satunya dia rela korbankan. Sehingga Abraham ini luar biasa, ya. Dia menjadi nenek moyang bangsa Israel. Jadi tidak semua orang kaya masuk neraka. Orang kaya yang mana dulu? Orang kaya yang takut Tuhan, yang beribadah, yang mengikuti segala perintah Tuhan, dia layak masuk dalam kerajaan sorga, ya. Saudara, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hidup yang kekal ini hidup yang kedua di dalam sorga. Inilah keselamatan yang Tuhan ingin saudara saya akan sampai ke sana. Karena itu kalau kita mau sampai ke sorga, mari kita renungkan ayat ini yang sering kita bicarakan, saudaraku, dalam Wahyu pasalnya yang kita akan lihat, ya. Saudara, ini indah sekali. Kita akan lihat Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Ya. Mari kita lihat. Jangan Wahyu. takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh
kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati, Bapak Ibu, bukan setengah mati. Kalau setengah mati itu nanggung, saudaraku ya. Tuhan minta hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, di sini adalah kata iman. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kata iman itu dari bahasa Yunani yaitu adalah emun. Emun itu adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Inggris itu adalah faithfulness. Faith itu iman, fullness itu sepenuhnya, saudaraku. Jadi iman yang sepenuhnya itu orang yang setia, enggak setengah-setengah, saudara. Sepenuhnya setia sampai akhir hidupnya, sampai dia mati. Tuhan bilang, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan ini diberikan di mana? Diberikan di sorga. Siapa yang layak menerima mahkota kehidupan? Orang-orang yang setia sampai mati. Bapak Ibu, semua kita berbahagia ya. Kalau sampai hari ini engkau setia, saya mendorong, saya mendoakan saudara untuk terus setia sampai Tuhan datang, sampai akhir hidupmu. Baru engkau bisa diselamatkan. Saudara, kedua sahabat ya, pahlawan-pahlawan iman yang ikut Zoom ini, saudaraku, di antaranya adalah Ibu Eli Ori dari Lawang ya. Luar biasa Bapak Ibu, beliau setia melayani saudaraku sampai akhir hidupnya saudaraku ya. Lalu kemudian ada Bapak Ayub juga yang ada di kota saudaraku di Sulawesi ya, Kendari Bapak Ibu. Dia juga setia sampai mati, sampai akhir hidupnya. Nah, sebelum mereka ini meninggal, mereka sudah dengar firman, mereka dengar firman, maka itu menjadi modal mereka, menjadi persiapan mereka. Itu adalah sebuah jaminan kebahagiaan ya dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah setia, karena tidak ada saudaraku hasil yang mengkhianati kesetiaan saudara-saudara dan saya. Kesetiaan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Hasilnya apa? Saudara saya mendapatkan hidup yang kekal di sorga, plus saudara saya mendapatkan mahkota kehidupan diberikan pada orang-orang yang setia. Sebelum kita sampai ke sorga, paling tidak di bumi ini kita mendapatkan banyak hal, kisah-kisah hidup yang menarik, kisah-kisah hidup yang bersama dengan Tuhan menyenangkan itu kita akan alami dalam hidup kita ini ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa dulu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk renungan firman Tuhan di malam di pagi hari ini, waktu Jerman, waktu malam. Baiklah Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman ya, akan berdoa buat firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak John. Ya. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Dan ampunilah kami ini yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Ya. Berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu dan setia melakukan firman-firman yang Kau ajarkan melalui gembala kami Pastor John Sarbunan yang selalu setia melayani kami setiap hari, pagi maupun malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah kesehatannya, dan demikian juga terhadap keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman yang diajarkan kepada kami, yang selalu kami taati. Itulah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi ini ya. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, baik. Bapak Ibu, demikian pelayanan hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang indah yang kita dengar di pagi hari ini. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita tidak mendapat pengampunan yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan, untuk itu kita tetap setia kepada Tuhan, maka mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada orang setiap kita yang setia kepadanya. Biarlah firman Tuhan yang indah yang kita dengar di pagi hari ini meneguhkan iman percaya kita, untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan bangkit untuk memberikan kehidupan bagi yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Dan biarlah kita terus setia datang kepada Tuhan lewat ibadah yang dilakukan baik pagi maupun malam, tapi juga ada di dalam setiap gereja kita. Kita setia mengikut Tuhan, percaya Tuhan, supaya mahkota kehidupan itu kita akan miliki pada waktunya. Tuhan memberkati hambanya yang telah melayani ibadah di pagi hari ini. Khusus firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita, doa kita Tuhan terus mengurapi dan memberkati hambanya untuk terus setia duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka rahasia firman itu akan diberikan oleh Tuhan kepada hambanya dan membagi buat kita semua dalam pelayanan baik pagi maupun malam, tapi juga kepada orang lain. Dan kepada kita semua, kita terus setia untuk datang kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita terus melakukannya, supaya kita berbahagia pada waktunya, yaitu ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah punya pegangan lewat firman Tuhan yang kita percayai, kita dengar tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, kita akan masuk di dalam, dan terima kasih untuk Ibu Rosalin yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan disampaikan, yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Welly. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive.
Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Evaluating. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar Ya. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati ya, Bu Joyce. Ya, terima kasih Amin. Bapak Pendeta John. Saya kembalikan ke Ibu Weli Hukum, Bu. Silakan Ibu Weli Hukum. Terima kasih Bu Joyce untuk doa profetik yang telah dinaikkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman gereja CLCC kepada Ibu Rosalin di Jerman. Waktu disilakan Ibu Rosalin. Terima kasih Bu Beli kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0321268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday September 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 23 bulan 9, Ibu Sandra Tikualu Putri Bapak Yuri Tikualu dan Ibu Rosalin dari Jerman, dan 30 bulan 9 tahun 2023 Evangelis Dr. Randa ADC GLT Sidoarjo.
Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Nini Silestiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Salam buat keluarga di Jerman ya, Bapak Bruri dan semuanya. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rosalin dari Jerman yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya, saya berikan waktu kepada Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Dengan hormat disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak Bu Weli atas waktunya dan terima kasih yang mana pada pagi hari ini telah memimpin ibadah sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah menyampaikan pengumuman tadi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Joyce Putirai, terima kasih atas doanya di mana sudah menaikkan doa prophetik. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih yang hadir pada pagi hari ini semuanya. Terima kasih pada Ibu Elis Ata di Pare-Pare. Terima kasih Bu Sinta dan anak-anak. Dan terima kasih kepada tak kalah pentingnya pada Bapak John Sarbunan MA. Terima kasih yang setia melayani kita. Kita sudah mendengarkan akan beberapa ayat tadi dari firman Tuhan. Kita telah dikuatkan iman kita. Ya, setialah sampai mati. Ya, katanya di firman tadi Pak John bilang yang sangat terkenal yaitu di Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Setialah sampai mati bahwa ya Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ya, itu sangat berkesan bahwa firman itu yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya juga berkesan. Saya senang sekali. Setialah sampai setia mati, tidak setengah-setengah. Itu yang sangat berkesan. Ya, demikianlah Bapak Ibu, luar biasa. Sekali lagi terima keluarga beliau selalu sehat dan kita dukung dalam doa. Pendengaran saya mertua Pak Pendeta sakit ya, kita dukung dalam doa. Terima kasih. Sudah keluar Bapak Yanto. Ya, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang telah menyampaikan ucapan terima kasih buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita akan menerima berkat ya dari Bapak Tuhan Yesus. Minta maaf, mohon doa buat cucu Arsenio yang masih kalau makan dia suka muntah. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli Ukubun untuk infonya. Tentu kita akan doakan ya untuk cucu Bu Weli, anak Arsenio, supaya Tuhan tolong dia ya. Haleluya, Tuhan mengalir pagi ini. Ketika saya menyebutkan nama Bapak Ibu saudara sekalian, engkau tangkap ini, terima dengan iman. Kuasa Tuhan menghampirimu, kuasa Tuhan mendatangimu, kuasa Tuhan menjamamu, kuasa Tuhan bekerja memulihkan engkau di pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami doakan Pak Yanto pagi ini, kuasa Tuhan memulihkan engkau. Di dalam nama Yesus, kesehatanmu,
bersama Bu Yani dan anak mantu cucu teristimewa untuk Juna dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatannya hingga dia bisa sehat seperti anak-anak yang lain beraktivitas, dan dia juga dalam sekolahnya dia memiliki kepintaran, kejeniusan, bisa menangkap apa yang diajarkan dalam nama Yesus. Sertai Pak Yanto sepanjang hari ini, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, dan Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkannya di dalam nama Yesus. Terima dengan iman pagi ini Pak Yanto, kuasa Tuhan sudah bekerja atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Beli Hukubun, Tuhan menjamah engkau, Tuhan sembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Dan untuk cucu Arsenio kami berkata dalam nama Yesus, engkau tidak lagi muntah-muntah dalam nama Yesus. Sudah berakhir, sudah berhenti dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini juga untuk cucu Arsenio. Dan kami percaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan dia bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih, dia bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Demikian juga untuk orang tuanya, yaitu Pak Wahyu Hukubun dan Ibu Sinta, sertai mereka dalam proyek mereka. Tuhan tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi Pak Wahyu Hukubun dan istrinya. Juga untuk Ibu Erna Hukubun, dan juga untuk Pak Stephen De Freitas dan semua yang lain, termasuk adik Aldo yang sedang ikuti pendidikan, Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, semua keluarga besar Hukubun, keluarga De Freitas disertai Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat, kesaksian, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Haleluya. Untuk Ibu Rosalin yang ada di Jerman, sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan berkata, aku menggendong engkau. Tuhan menjamah engkau, Tuhan menyembuhkan engkau bersama Pak Bruri. Dan juga untuk Ibu Sandra, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Pak Sony, keluarga Bu Shirley, dengan Bu Sarah, dengan keluarga mereka masing-masing. Bu Shirley akan menikah tahun depan, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tuhan sediakan segala yang dibutuhkan, persiapan baby persiapan, Tuhan sudah adakan. Semua yang, oh Tuhan, sudah diambil, dicuri oleh musuh, oleh roh jahat, di dalam nama Yesus, kembalikan dalam kehidupan Pak Bruni dan Bu Rosalin, buat mereka berbahagia seperti dahulu kala ketika Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami doakan masalah untuk tanah-tanah yang mau dijual, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemudahan, kelancaran dalam nama Yesus. Terima kasih, jangan takut Bu Rosalin, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menolong engkau, akan ada terobosan-terobosan di dalam kehidupanmu, keuanganmu, ekonomimu, bahkan terlebih dalam kesehatanmu. Tuhan menolong Pak Bruni Bu Rosalin, rencana akan datang ke Indonesia, Tuhan sertai, Tuhan mudahkan, lancarkan semua jalan-jalannya dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Bu Joyce Tirai, jangan susah hatimu, tetap percaya Tuhan sanggup beri engkau pertolongan, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, pulihkan keuangan ekonomimu, bahkan terlebih kesehatanmu. Bersama suamimu Pak Umar, dipulihkan kesehatan, kasih mereka seorang akan yang lain, antara suami, istri, anak, orang tua, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ulurkan tanganmu menjamah Bu Joyce, menjamah Pak Umar. Tuhan selamatkan anak-anaknya, terutama Tuhan Mas Wawan, selamatkan dia bersama dengan istrinya. Dalam nama Yesus, rencana pekerjaan untuk dari Banjarmasin, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, semua bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi harapan, isi hati, kerinduan Bu Joyce, engkau yang mendengar, engkau yang melancarkan, memudahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, tambahkan order omset dalam hidup mereka, supaya mereka hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan mau pakai engkau Bu Joyce menjadi alat dalam tangan Tuhan, dia menjauhkan hati yang keras daripadamu, dan engkau hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Pengurapan hadirat Roh Kudus akan turun memenuhi engkau di saat ini juga. Tuhan, mari kami doakan Ibu Elis Atta yang ada di kota Parepare, di sana kuasa Tuhan menjamah engkau, menjumpai engkau, memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Jangan takut Ibu Elis, jangan susah hatimu, percaya imanmu berkata bahwa engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan engkau, memulihkan anak-anakmu, juga memulihkan keluargamu. Dalam nama Yesus, kasih keluarga Bu Elis semakin dipulihkan Tuhan, semakin indah, semakin nyata. Terima kasih Tuhan melihat imanmu, perjuanganmu, air matamu. Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya, dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan, menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Jangan susah, jangan takut, tetap percaya saja. Tuhan sanggup untuk memberi engkau pertolongan.
Di dalam nama Yesus, beberapa waktu lagi Engkau lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, Ibu Indriani dan calon menantunya Christian, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Rencana pernikahan Christian bersama putri Ibu Indriani, Tuhan tolong tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Sembuhkan juga Pak Mawali bersama Ibu Ana Nova, Tuhan persiapan mereka menikah bulan Desember semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, mencukupi segala sesuatu. Berkati Ibu Ong Kyo Kim, sembuhkan dia. Ibu Nyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir di pagi ini. Sembuhkan mereka, ayah mertua dari Pak Hendro, Tuhan sembuhkan Pak Sugeng. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi Pak Sugeng. Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berdoa untuk Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan keadaannya, keuangannya, kesehatannya, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu, percaya Engkau sudah mendengar doa kami di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan sembuhkan juga Papa dari Bu Sinta, pulihkan kesehatannya. Dia sudah kembali, ya Tuhan, untuk bersama-sama berkumpul di dalam keluarga. Tuhan tolong berikan dia kekuatan kesehatan yang baik. Makasih Tuhan, berkati Bu Sinta dan anak-anak, Johan Sri James, semua yang hadir dipulihkan, diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam. Tuhan berkati ya Tuhan Ibu ADC dan tim yang melayani, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Siapapun yang dalam persoalan ketika mereka datang dalam ibadah ini, mereka berjumpa dengan Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, ada pemulihan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada jawaban doa dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Kau sertai kami sepanjang malam ini, dan Bu Rosalin akan beristirahat di waktu malam ini, berikan tidur yang nyenyak bersama dengan Pak Brudi, sertai orang tua kami yang ada di Jerman ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Pak Yanto, Sama-sama, Pak Bu Joyce, Bu Rosalin, Bu Elisa, Tuhan memberkati semua ya. Amin. Terima kasih Bu Eli, Tuhan memberkati Ibu Bu Eli, Eli, Bu Rosalin, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Elis, Tuhan memberkati. Amin, Bu Rosalin. Semua yang hadir saya tidak bisa menyebutkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Sampai